Jadi di Zoom ini saya juga ingin memberikan tempat buat teman-teman ngomong, tetapi paling tidak ngomongnya itu ada value-nya, ada nilainya. Jadi yang lainnya, karena kan kita tidak ditonton sendiri, ini ditonton teman-teman yang lain. Jadi membiasakan untuk berbicara sesuatu yang ada value atau nilainya. Karena itu pembelajaran. Nggak ada masalah, pelan-pelan. Saya dengerin kok. Dan sing takut iki, terkabeh berarti. Istimewa. Kayak gini, biasanya dalam sehari aku kan kejar jam tayang kayak gitu. Terus malamnya aku cek, tapi sama sekali nggak ada yang masuk gitu. Itu apa penyebabnya? Selamat malam buat teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum. Ya, Peci, jadi kudu assalamualaikum. Dan yang jelas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas kalian pasti ada di dalam dan tidak ada mukanya. Gak apa-apa. Kita cari muka-muka yang ada saja. Langsung saja kita buka sharing session komunitas YouTuber Hongkong ini. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan, karena saya nggak mau bercerita teori. Saya lebih baik bercerita tentang teman-teman ada yang sesuatu ingin ditanyakan, agar kita bisa membahas secara bersama-sama seperti apa dan bagaimana. Silakan yang mau bertanya, monggo. Dan sing takut iki, terkabeh berarti. Istimewa. Halo? Aman? Halo, selamat malam. Selamat malam, gimana? Saya ingin bertanya. Silakan. Biasanya kan seharian aku kejar jam tayang, tapi kok biar 1 jam masuk biasa nggak ada. Biasa kadang seperti itu. Maksudnya 1 jam sampai? Kayak gini, biasanya dalam sehari aku kan kejar jam tayang kayak gitu. Terus malamnya aku cek, tapi sama sekali nggak ada yang masuk gitu. Itu apa penyebabnya? Jadi kalau sampean ngeceknya di YouTube dashboard, itu baru besok antara jam 4 sampai jam 5 sore. Untuk waktu Indonesia atau waktu Hong Kong. Baru bisa dicek berapa masuknya. Jadi nggak bisa pagi sampean masuk, sore pagi sampean kejar jam tayang, sore masuk, nggak bisa. Jadi hitungannya mereka itu jam 4 besoknya baru bisa. Makanya sampean coba cek nanti. Hari ini sampean kejar ya, nanti besok jam 4 sampean baru cek. Begitu ceritanya. Jadi waktu itu nggak langsung jam tayang itu, dia diproses dulu sama YouTube-nya. Hapus di playlist. Nanti dicek, nggak bisa langsung. Uang juga kadang hari ini ngupload, tapi begitu kita lihat besok uploadan kita masih belum ada menunjukkan grafik respon. Nah ini saya kasih tahu ya sekali lagi. Jadi biar enak, biar sampean bisa gambarin. Sampean bisa gambarin seperti apa ceritanya. Hari ini saya tadi belajar ini dari Indonesia, manifestasi self love. Keren juga ini. Tapi next kita bahas nanti, kita bahas YouTube dulu. Jadi kajian-kajian hal-hal kayak gini nih, saya nanti mudah-mudahan bisa juga menyampaikan ke teman-teman pelajaran-pelajaran tentang diri. Ini YouTube Studio ya, jadi
Nah, kita lihat di analitik misalnya ya kan. Nah, jadi kalau sampean perhatikan, nah kita ngupload hari ini misalnya. Di sini belum Iya. ada laporan. Saya hari ini ngupload. Nah, ini adalah yang 2 hari yang lalu. Ini kan Senin 29 November. Dan Selasa ini belum ada. Belum ada. Selasa belum ada, sedangkan hari ini hari Rabu. Makanya kalau merujuk kepada YouTube dashboard ini, maka datanya dia kumpulin selama 2 hari dulu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi ini kan Senin nih. Ini Senin. Dan ini Ya. Selasa. Sekarang hari Rabu dan sudah malam. Ya. Ini belum keluar. Makanya jam tayang itu tidak akan tertampil. Kenapa? Saya nggak bisa nunjukin jam tayang, soalnya jam tayang saya sudah hilang. Gitu ceritanya. Jam tayang saya sudah nggak ada, hanya super stiker, periklanan video, dan ABCD bla 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 bla. Jadi kita bukanya di analitik. Nah, di sini yang harus diperhatikan, grafik ini akan memunculkan 2 hari. Begitu, Mbak Risna Parada? Iya, Sudah bisa iya, dipahami? terima kasih. Nah, oke, yang mau bertanya lagi silahkan. Banyak yang mukanya nggak ditunjukin ya. Kenapa ya? Sabar, wonge seanu. Ganti klambi. Jadi seperti itu buat teman-teman semuanya. Nah, tumben nih sinyalnya metu kendak-kenduk iki kowe mbok ya nih. Biasanya sinyalmu ngelundas. Oh, mbok unggahno. Ayo ngono. Antene unggahno. Nek perlu dipasang genter sing dhuwur. Ben gak koyo zaman kalau bendo biyen nonton TV wae buruk diurek-urek. Oke. Loh, Amel ini nggak dapat. Amel ini nggak dapat. Ya. Oke. Seperti itu teman-teman semuanya. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku kemarin bahas apa ya? Oh, ya ini. Aku mau bahas sekali lagi buat teman-teman ya, bahwa ini juga perlu ya, karena menunggu belum ada yang nanya. Aku tak bahas dulu. Jadi tak bahas ini. Ini menarik ini cerita ini menurut saya. Share screen. Nah, desktop. Oke. Jadi saya mau bahas tentang ini. Halaman YouTube. Bayaranku nggak gede loh, bayaranku kecil banget. Tapi endorse kan, ada tawaran endorse lagi soalnya dari Indonesia lumayan 1 juta. Dapur Kreasi Asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebentar ya Mbak. Nah ini coba teman-teman perhatikan ya. Dapur Kreasi Asih 2. Kok Dapur Kreasi Asih 2? Yang Dapur Kreasi Asih 1. Oh enggak apa-apa. Ini kita lihat subscribernya. Oh. Wah, kok diganti sama dia ya? Oh, anak ini udah ganti channel lagi ya. Subscribernya kok baru 500. Apa udah hilang? Saya kemarin ngecek punyanya dia itu hampir 0,5 juta. Kok sekarang turun 500 ya? 500 subscriber aja. Makanya, aduh. Kok hilang ini channelnya dia? Dia itu punya channel senilai 500.000, hampir 0,5 juta. Terakhir aku lihat. Tapi di sini lihat, nah ini menarik. Ini juga pernah sampai saya kasih contoh buat teman-teman. Jadi pada saat Dapur Kreasi Asih 1, Dapur Kreasi Asih 2 ada nggak?
Soalnya anak ini punya channel dulu pernah apa namanya di hack. Nah, nggak ada loh, nggak Nah, keluar iya lagi. itu tuh ngebahas itu tuh Cik Gu, yang kalau misalkan channelnya itu nggak ada atau misalkan Iya, kehack iya, atau iya, 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 itu kan iya, ada iya. itu kan ada verifikasi 2 langkah tuh. Saya belum verifikasi tuh. Perlu nggak sih? Perlu lah. Jadi gini, oke, Perlu enggak? saya cerita dulu nanti itu. Sekarang kita cerita dapur kreasi AC. Ini menarik. Dapur kreasi AC yang saya tahu itu subscribernya 500K, ya kan? Nah, sekarang tulisannya kreasi dapur AC 2. Dapur kreasi AC apa kebalik ya? Dapur kreasi AC. Anak ini nih juga dari Hong Kong dulu. Terus sudah sampai 500.000 gitu loh. Tapi penontonnya waktu bikin channel, waktu dibuka, nah ini 4,7 1 tahun yang lalu. Berarti kan kemana ini dia hilang? Nah, kalau kita lihat 1 tahun yang lalu, angkanya segini kan, angkanya ya, angkanya tinggi-tinggi ya kan. Kemudian begitu 2 minggu yang lalu itu cuma 15 penonton gitu. Teman-teman bisa dapat pelajaran nggak? Jadi pada saat dia punya subscriber 1M, terus begitu upload yang nonton cuman ini kan haram gitu loh. Nggak masuk akal gitu. Maksud nggak? Yang saya omongin maksud nggak teman-teman? Masuk. Jadi terkadang saya merhatiin loh channel-channel itu. Saya perhatiin terus channelnya si siapa namanya Noni Pawon SA juga. Itu oke, penontonnya masih oke. Jadi ketika penontonnya masih oke, masih aman. Kita lihat Noni Pawon SA. Penonton itu view ya? Iya. Iya. Pawon SA kita lihat. Ini tadi dapur kreasi AC tiba-tiba jadi 515 subscriber. Ini heran saya. Nah, ini Pawon SA ya kan, Pawon SA. Dia lagi hamil posisinya sekarang, nggak tahu bikin konten apa enggak. Nah, 4 bulan yang lalu dia terakhir bikin konten kan. Enggak nih. 9 bulan yang lalu dia sudah enggak aktif ini. Jadi penontonnya masih oke lah kalau segini kan. Kita coba lihat punyanya Najwa. Ini yang tak pakai contoh ini kok pada enggak ngupload lagi. Najwa channel ini, nah ini kelihatannya masih aktif, atau Rani Ancak nanti. Yang ada kok Najwa Shihab. Najwa. Mungkin ganti nama kali. Makanya aku tetap mau perhatiin channelnya anak-anak. Channel. Teman-teman masih lihat kan? Layar saya masih lihat kan? Masih. Najwa kok nggak ada sih? Oh ini. Ini bawah. Loh, mana tadi? Aku kok jadi goblok ya? Oh ini dia. Sinyalnya. Digambar ya, yang ini. Kita lihat ya. Nah, 11 jam yang lalu 53, masih mending kan? 11 jam yang lalu bisa dapat 3. Jadi pada prinsipnya nih kan. Nah, ini 2 minggu yang lalu. Ini 3 minggu yang lalu. Berarti dia sudah nguploadnya cuma seminggu satu ini kelihatannya. Enggak seminggu setiap kali. Ya kan? Tapi hasil yang dihasilkan itu adalah uang-uang yang konten-kontennya ini tersebar. Mungkin yang akan terbesar adalah channel konten yang baru, tapi konten yang lama-lama ini kan sudah spread. Jadi kayak gitu. Jadi kalau beda kayak punyanya Deddy Corbuzier ya, 14 penontonnya langsung 1M. Jadi perbandingannya di 10%-nya. Nah, kalau ini 34.000, kemudian cuman 53, 54 berapa persennya? Oke, kita stop. Berarti ada masalah.
Bukan. Jadi tidak menggaransi dan menjamin ketika subscribernya tinggi, view-nya juga ikut tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Silahkan yang bertanya. Itu tadi apa namanya? Silahkan yang mau bertanya. Monggo. Nah, hadir. Ya, Mak. Mas Oke. Ando, saya mau bertanya. Oke. Sama di saya. Duh. Mbak Billy Enggak, siapa akun di saya? Iki mesti ya rata-rata Bang Lur. Enggak, maka dari itu kalau dari situ kan kita bisa ngelihat penonton kita tuh yang mau dari video kita tuh apa. Kan dari situ kan bisa dilihat dari data analitik kan. Maksudnya kalau ngelihat penontonnya kok jadi turun apa berarti kan dari data analitik kan kita bisa membenahi lagi gitu loh maksudnya. Itu Tadi aja. pertanyaan saya belum dijawab tuh, Cikgu. Oh ya, itu berarti ini pertanyaan yang tadi ya, apa? Nek ngarani yang apa tadi? Verifikasi 2 langkah. Iya. Perlu apa enggak verifikasi 2 langkah? Ya, jawabannya pasti perlu karena sekarang sudah banyak apa ya, nek ngarani hack ya, banyak sekali scam nyolong, hack, scam nyolong. Jadi itu sudah sangat mungkin kan. Google sebenarnya sudah sedemikian rupa men-set up kita untuk verifikasi 2 langkah. Jadi kalau kita sudah verifikasi 2 langkah, maka yang dikenali itu sudah bukan channelnya atau bukan akunnya. Yang dikenali adalah IP address. IP address itu alamat devices sampean. Devices itu kayak gini. HP, kemudian laptop, kalau punya HP 2 ya ini pasti IP address-nya juga. Ini yang kadang-kadang di dunia cyber polisi atau semuanya yang melacak bagaimana apa namanya kejahatan itu terjadi, apakah mereka serangkaian menggunakan WhatsApp group atau koordinasinya. Nah, makanya di era-era demonya anak-anak Hong Kong kemarin, mereka tidak menggunakan WhatsApp koordinasinya. Mereka menggunakan radio. Jadi sangat mudah banget untuk bisa disadap, untuk bisa diambil alih, untuk bisa diketahui isi dalamnya. Nah, biasanya hacker-hacker itu juga mencantumkan link di channel-channel kita atau komen, kemudian kita klik. Nah, itu banyak juga terjadi. Tapi ya kembali lagi itu kejahatan yang luar biasa. Maksudnya bukan jahat, tapi pinter. Kejahatan yang pakai otak. Yang salah digunakan. Betul. Enggak. Kalau saya sih tidak melarang para hacker-hacker itu, karena mereka belajar. Mereka pinter. Mereka bisa ngambil pinter. Termasuk anak-anak yang VPN, itu anak-anak yang pinter menurut saya. Pinter ngakali. Enggak ada masalah. Yang diakali kan YouTube. Mau dicolong berapapun, apa-apa tak bahas di sini. Buat aku, buat saya pribadi. Jadi Mbak itu perlu verifikasi ya, soalnya sama Mbak Oslo. satu-satu dulu. Mbak Eva. Ya berarti aku perlu verifikasi ya, soalnya aku channelnya belum diverifikasi sampai sekarang. Ya, segera diverifikasi. Mbak Eva, sampean kan channelnya belum diverifikasi. Aku mau bertanya ya. Punya sampean pernah nggak ngupload video panjang ya? Durasi lebih dari 20 menit. Saya ada yang 2 jam. Itu bisa? Bisa. Malahan cuma nguploadnya, yang upload 2 jam itu sekitar 50 menitan. Aku kemarin ya nggak tahu aturan baru atau gimana ya. Kemarin aku mau upload video. Durasi lebih dari 20 menit. Udah gitu, udah naik kan. Tapi di situ katanya video terlalu panjang. Setelah tak lihat di dashboard, ternyata dia nyuruh aku verifikasi 2 langkah. Oh enggak. Aku verifikasi, enggak, yang kemarin di TNG kan aku cuma sekedar ditaruh doang, makanya kayak no cut, no edit kayak gitu ya. Itu selama 2 jam aku upload semua. Apa sih namanya, live streaming ya? Enggak. Video. Aku kan belum bisa live, soalnya subscriber aku kan masih di bawah 1000, masih jauh.
Oh, Bisa, berarti bisa live, bisa. Aku dulu cuma Kan belum 500 bisa verifikasi, live kok. Beb. Belum Oh verifikasi, iya. Beb. enggak. Maksud aku kan ini kan kemarin kan aku bikin channel baru. Kemarin. Aku kan emang sengaja bikin channel baru ya. Aku tuh mau bikin upload video panjang. Ternyata tanpa diverifikasi pakai handphone, dia itu nggak bisa upload lebih dari 20 menit loh. Jadi Tapi aku udah bisa, itu Kak. Tapi punya aku bisa, bukan live loh, bukan live. itu kapan? Udah Kemarin lama baru. atau Enggak, kemarin. Waktu TNG kapan sih? dia tahu aku Coba TNG tanggal 17. sampai sampean 14. lihat aja channel aku Samang Sosol. Di situ banyak yang durasi 1 jam itu kayaknya ada 3. Terus yang 2 jam itu ada 1. Yang lainnya yang 20 menit ke atas itu banyak juga. Kok bisa Banyak, ya? Kemarin serius. aku harus diverifikasi dulu karena gagal ngunggah. Kan udah naik tuh kan, tapi katanya di situ ada keterangan di YouTube Studio itu bilang katanya durasi. Oh, ya udah berarti beda ya. Itu aturannya mungkin. Mungkin. Tapi aku bisa, soalnya belum verifikasi juga. Cuman di situ muncul lagi kayak semacam peringatan, silahkan verifikasi 2 langkah. Muncul lagi, silahkan verifikasi 2 langkah kayak gitu. Tapi tak skip Ya aja emang tuh. itu seperti itu. Oke. Mas Sandro udah boleh bertanya belum? Ya sampean ngomong ya tak rungokno, kok diarani aku ngomong terus. Sampean ngomong dijar-jarno tambah rem. Jadi menceritakan atau ngobrolin sesuatu yang ada konklusinya. So, bagaimana hasilnya kira-kira? Oh, berarti punya saya harus tak betulin dulu. Oke, silahkan. Jadi di Zoom ini saya juga ingin memberikan tempat buat teman-teman ngomong, tetapi paling tidak ngomongnya itu ada value-nya, ada nilainya. Jadi yang lainnya, karena kan kita tidak ditonton sendiri, nih ditonton teman-teman yang lain. Jadi membiasakan untuk berbicara sesuatu yang ada value atau nilainya. Karena itu pembelajaran. Nggak ada masalah, pelan-pelan. Saya dengerin kok. Oke, silahkan yang mau ditanyakan. Ya, pertanyaannya gini. Kalau kita kan biasanya ada settingan Google sama settingan channel itu sama enggak? Setting Google dan setting channel. Settingan Ya channel. beda, jelas beda. Ya, udah beda. Jelas beda kalau settingan Google nih, misalnya nih kan, settingan Google itu ada di sini. Misalnya, Gimana? oh ntar tak share screen-nya. Kalau di HP itu kan, kalau settingan Google ya kita bukanya di Chrome, terus di tanda pojok bagian atas, terus tulisannya Kalau ada Google bisa setting. diiniin lokasinya enggak? Oh ya bisa dong, bisa dinyalain, bisa dimatiin. Gitu. Kalau Google ya, kalau channel, nah ini kalau channel itu di settingnya udah kita bentuk negaranya, maka ketika nanti akan merubah ke Indonesia, nah itu yang menjadi persoalan. Nih tak cekin ya, kita buka lagi share screen. Jadi kalau di YouTube ya, jadi kita lihat di halaman setting. Nggak apa-apa ya, kita buka-buka ini namanya juga belajar. Jadi aku ingin juga nunjukin ke teman-teman tentang setting. Nah, kalau setting ini kan ada di bawah nih pojok. Kalian lihat nggak? Di bawah pojok ini. Nah, ini setting channel ini. Nah, kalau negaranya yang udah di sini ya kan. Misalnya kan. Nah, di sini channel. Nah, negara domisili ini saya sudah ke Hong Kong. Nah, sebenarnya mau dirubah lagi boleh. Tapi kalau yang di AdSense itu beda lagi. Nggak bisa dirubah. Kalau ini bisa kita rubah-rubah sesuai kita mau kemana. Domisilinya mau ditaruh di mana. Mau di Indonesia boleh. Hong Kong boleh. Dan ini tidak ini berpengaruh terhadap dia dalam merekomendasikan. Jadi ketika aku tulis Hong Kong ini, kontenku berbahasa Indonesia, maka dia akan mengelompokkan orang-orang yang di Hong Kong yang notabene-nya ngerti channelku. Kalau Hong Kong terus aku di sini bahasa Kantonis, bisa jadi nanti viewerku orang-orang Hong Kong gitu. Kita orang Indonesia ini ditulisnya Indonesia,
maka nanti dia juga akan bisa lempar di orang-orang Indonesia. Oke, maaf tak potong. Oke, Itu kan cuma domisili, tapi AdSense kan andai kan itu beda ditulis lagi. Hong Kong, tapi AdSense tak tulis Indonesia, itu nggak masalah. Nggak Maksudnya begitu masalah, kan? nggak masalah. Berarti kalau suatu ketika seandainya aku nggak di Hong Kong, mungkin ke Indonesia, mungkin aku mau bikin channel yang berbahasa Inggris, Kantonis ini tak tulis ini tujuan penontonku Hong Kong, gitu bisa Boleh, masuk? boleh. Oh, berarti paham. Ini Kok aku belum boleh. disetting ya itunya? Ini nggak banyak yang disetting, tapi orang yang private dengan saya ini pasti ke setting. Aku nggak disetting. Aku Iya. bener-bener nggak tahu tuh. Maksudnya aku nggak ngatur segitu-gitunya gitu. Ya, sampean kan private-nya sama aku public speaking. Iya. Oke, aku boleh tanya Oke. nggak? Stop dulu. Gimana ini Oke. matiinnya? Aku kok nggak bisa ini? Kan harusnya udah dikeluarin. Ditutup. Nah, tutup. Ya bener ditutup ya Bi ya. Lanjut. Aku tanya, kan katanya kalau alamat IP antara HP kan bisa dideteksi. Seandainya kalau aku punya satu HP, satu channel kan, ya enggak. Nah, terus aku suatu ketika mau beli laptop itu gimana? Berarti emailnya harus sama dengan HP atau emailnya beda? Nah, di sini tak share lagi kalau ini. Jadi kalau di HP itu beda lagi. Kalau di Nah, laptop. iya. Laptop Iya. itu IP address-nya global, tapi kita masukin sampai Gmail-nya 10, 20, bahkan sampai 100 itu bisa. Berarti kalau aku sekarang cerewet, si cerewet di HP kan emailku cerewet. Berarti kalau aku punya laptop, aku harus pakai cerewet juga atau aku bisa pakai email lain tapi aku Nih, login aku harus share screen lagi. HP juga 2-3 bisa aja. Bisa. Semuanya bisa. Cuman persoalannya adalah kalau kalian nanti nyetingnya nggak pinter, terus nyari-nyari bukanya tambah ribet, tambah bingung, kalian sendiri yang repot gitu loh. Maksud nggak? Karena ada komunitas kalau repot. Ya, soalnya aku HP lama itu sampai ada 4 kalau nggak salah gara-gara masuk itu tuh nggak bisa lagi masuk, jadi bikin lagi aktif semua tapi nggak dipakai, nggak kepake. Jadi ini ya, kalau kita bicara ya kan, nah kalau di laptop, nah kalau di sini saya tulis ya kan, sekali lagi ganti akun. Nah di sini ada banyak sekali, lihat gak teman-teman? Iya. Nah ini saya di Bandung Enterprise, ini di komunitas YouTuber Hongkong, ini Sandro Jabrik, ini punyanya Yulili. Jadi ini misalnya tambahkan akun, jadi bisa juga. Nah, di handphoneku juga begitu Mas Sandro. Ya kan ya, tadi dia kan nanya sama PC, tak jawab, oke? Kalau di handphone kan ada juga yang settingnya. Jadi ini coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada semua. Tapi di handphone susah kalau untuk konten kalau Gmailnya banyak. Kan Chrome-nya cuma 1. Kalau di apa? Di pojokan itu bisa dirubah, Mbak. Bisa. Di pojokannya itu bisa dirubah. Tapi aku masuk ke YouTube Studio tuh agak ribet kalau di HP. Oke, sudah selesai ya. Tadi verifikasi 2 akun, jam tayang, terus Mbak siapa tadi? Mbak siapa tadi? Mbak Nadia, pertanyaannya udah kan? Terus Mbak Cerewet B, IP address sudah. Ayo, sekarang siapa lagi mau nanya? Aku rodok meng jane. Sebenarnya kan ngomong satu HP, satu akun. Berarti kami ngaruh ke AdSense. Berarti kalau ibaratnya aku tambah satu laptop lagi, berarti emailku ke laptop satu lagi, berarti kan nggak ngaruh kan ke AdSense gitu loh. Jawabannya kan nggak ngaruh kan gitu loh. Bukan nggak ngaruh. Jadi di laptop itu bisa sampean kosongin. Laptop itu netral. Jadi laptop itu bisa 0 gitu. Sampean mau lagi buka Gmail sampean, ya wis. Nanti pada sampean buka Gmail sampean, verifikasinya dia langsung ke HP. Ada yang mau buka Gmailmu di PC, ini. Lah sampean tinggal oke, baru bisa dibuka di PC gitu loh. Di perangkat ini ada yang masuk. Nah, perangkat ini ada yang masuk gitu loh. Misalnya aku punya HP baru, kemudian aku verifikasi 2 langkah juga itu perlu karena ada pemberitahuan itu juga loh.
Kalau aku lagi Iya. jelasin, tak jelasin dulu, jangan dipotong, men. Kalau kalian mau ngomong, angkat tangan, aku mau ngomong, Mas, gitu. Tak jelasin, aku yang jelasin, gitu. Jadi kita Kok coba, kok kita nggak iso nek bocah arepe masuk. kita belajar dulu gitu. Jadi kayak gitu, Mbak Cerewet bisa dipahami. Bisa. Nah, kayak gitu ceritanya. Wes, ada lagi yang mau dibahas? Ki nek bocah arep masuk kok ora iso masuk Terus? arepe bar. Iki to. Mana ada? Kira Ono sebutin jare ora. absen, Mbak Opo. Cerewet Mbak Eka Ngapun Pengsen, jangan wis tak kunggoni. Bu Gini, Ella. Mas Andro, Boleh. kan aku pernah lihat analisis saya nih. Mm-mm. Di analisis saya itu di situ ada sesuatu yang kayak maksudnya tuh paling tinggi ya. Analisis. Paling tingginya tuh tentang kayak ada Planet wis ana, Jon. penelusuran tentang ini kan Bell palsy kan, karena saya udah pernah ngupload tentang Bell palsy ya. Di situ tuh analisis saya tuh tentang cara pijat, terus cara ngatasin Bell palsy ya. Di situ tuh banyak banget analisis itunya tuh kayak apa ya, rekomendasi atau gimana itu? Maksudnya rekomendasi. Oh, aku paham, aku Buka sendiri maksud analisis Mbak nih, Eva. buka analisis nih. Di situ tuh tertulisnya tuh jadi pencarian terbanyak yang di channel saya tuh tentang itu gitu. Jadi mulai dari kayak semacam gimana cara mijit Bell palsy apa kayak gitu banyak banget, sementara konten saya tuh cuma satu-satunya di channel saya tuh. Jadi kalau misalkan rekomendasi itu banyak, apa perlu nih kayak saya tuh bikin lagi tentang itu gitu. Soalnya view-nya juga udah 13.000. Itu Bell palsy. Dan di situ direkomendasikan banyak. Oh, direkomendasikan tuh banyak banget sampai beberapa Aku senang bahas analisis. Oke, aku pengen tanya Mbak Eva, itu apa durasi tontonnya berapa? Klik rasio tayangnya berapa? Dari thumbnail ke klik berapa? Aku nggak ngeliat itu ya, cuman durasinya tuh gini dari thumbnail. Jadi itu kan video cuma 9 menit. Iya. Durasinya tuh 5, sekian menit. Berarti Terus itu bagus. rasio tayang CTR. Berapa CTR-nya? Aku nggak lihat. CTR itu apa? Aduh. Klik. Oh, jelasno. Klik. Enggak. Aku nggak lihat. Itu aku kapan-kapan mau dong kita buka-buka analisis yuk, analitik yuk. Aku suka banget bahas. Aku suka. Iya, soalnya analisis aku nih tentang itu gitu, tentang gimana caranya Bell palsy, dan itu tuh sampai Google tuh nyaranin, maksudnya bukan Google ya, maksudnya YouTube tuh nyaranin banyak banget tentang pokoknya gimana menjelaskan tentang ini itu, pokoknya banyak banget lah. Kalau ini saranku ya, kalau sampean tanya terus sampean nggak lihat data analitik, klik rasio tayang, terus apa itu penontonnya tuh gimana, kan bagaimana mau menjelaskan. Jadi sampean bisa bikin konten itu asalkan sampean bisa ndelok data analitiknya sampean itu rasio klik tayang karo penonton jangkauan reaksi penontonnya tuh kalau grafiknya itu semakin dari ke bawah semakin tetap tinggi, berarti itu bagus. Nih. Kalau nggak lihat analitik ya gimana mau jawab? Rasio klik tayang. Ini penayangan, tayangan. Nah, sampean yang direkomendasikan. Ayo dibuka, di screenshot Rene, aku ya pengen delok. Analitik nih, dibedah. Kan di sini nih. Nah, ini nih analitik, dan di sini yang berhubungan dengan penayangan, penonton unik, rasio klik tayang, tayangan. Nah, yang sampean maksud apa? Jadi yang sampean maksud nih, proporsi total traffic. Atau ini ngisor dhewe ngene aku ya enek sih. Nah, pakai gini nekat. Jadi konten-konten yang kayak gini, konten-konten yang direkomendasikan. Nah, iya, konten-konten yang direkomendasikan tuh. Nah, sampean coba kalau seandainya Bell palsy sampean bahas, ada yang nonton, coba besok bahas yang kedua. Kemungkinannya keluar nggak? Bahas lagi ketiga. Nih, ini nih video teratas nih ya. Periode tuh emang itu tentang Bell palsy. Terus durasi tontonan rata-ratanya juga ini nih. Tinggi. Aku klik ya videonya. Meningkat banyak banget. Jadi ada grafiknya tuh mulai dari 0 sampai 15
sampai selama 200,4 hari nih. Dari mulai 0 grafiknya tuh ke 15,0 ribu. Makanya gini loh Mbak. Perhatikan aku ngomong udah apapun yang sampean anggap algoritma YouTube. Ketika satu konten itu sampean bagus, masukin konten kedua, masukin ketiga, keempat. Kalau ternyata itu naik lagi berarti dia mengenali sampean dengan konten itu. Nah, sekarang ini nih ya real time-nya nih ya. Ini di sini kan ada ini. Jadi dari penelusuran itu 50,2%. Terus dari rekomendasi itu 25,1%. Oke, itu data. Oke, sekarang dari data itu terus kita harus ngapain kan? Persoalannya kan di situ toh. Paham nggak? Iya, apa aku bikin lagi yang kayak gini gitu ya? Kan aku tadi udah ngomong, perhatiin Mbak, perhatiin aku ngomong. Pada saat sampean merasa bahwa itu naik, coba bikin kedua, bikin ketiga, bikin keempat. Kalau ternyata di situ direkomendasikan, silahkan. Berarti sampean dikenal sama YouTube bal palsi gitu loh. Nah, sekarang persoalannya adalah begini nih. Kita itu bikin konten. Kita mau cocokin algoritma atau kita mau idealis kemauan kita. Kalau saya jawab, saya idealis dengan kemauan saya. Maksud nggak? Tetapi saya memberikan pembelajaran buat teman-teman. Mau ngikut algoritma atau mau jadi diri kalian sendiri. Justru itu kan mau dibahas apa lagi gitu tentang ini gitu. Orang aku udah semuanya. Lah kan mau justru itu. Makanya sampean tergantung sampean balik gitu. Sampean mau bahas terusin itu, coba 2-3 naik lagi enggak? Kalau udah naik lagi, ya sudah berarti sampean dikenal sama YouTube, algoritma YouTube mengenal sampean membahas bal palsi. Makanya teman-teman kalau ada sesuatu yang direkomendasikan, coba ulang yang kedua lagi dengan tema yang sama, dengan model karakter judul yang sama, dengan karakter laris lagi enggak gitu ya? Nanti dibaca enggak? Kalau ternyata itu terbaca sama dia ya sudah. Lah rata-rata teman ini view-nya udah 13.700-an gitu. Ya, dan itu tuh setiap hari tuh naik. Pokoknya setiap hari tuh naik gitu, ratusan ibaratnya terus aja. Oke, sampean cerita naik terus. So what we must to do gitu loh kan? Aku udah balik-balikin. Yes, kita fokus ke solusi. Itu loh. What we must to do dengan hal itu gitu loh. Jangan sampean cerita lagi. Ya udah. Berarti Mas Andro, pada intinya kalau seandainya ada video yang naik, kita rasa itu udah direkomendasi sama YouTube, kita harus bikin yang sejenis itu naik apa enggak view-nya gitu. Dicoba itu what we must do begitu. Kalau ternyata memang iya, lah udah kalian. Nah berarti itu kan nggak laku gitu kan? Kalian dapat kesimpulan. Yang terpenting kan itu pembicaraan kita itu. Yang terpenting adalah bagaimana kita membaca algoritma dan bagaimana apakah algoritma menguntungkan kita, apakah sesuai dengan keinginan kita. Lah